Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Puja-puji bagi Allah Pembina semesta alam. Solawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, memetik dari kitab Tafrihul Khotir fi Manaqibis Syekh Abdul Qadir dan dari kitab Uqudul Laili fi Manaqibil Jaili. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sohibul hajat keselamatan dan keberkahannya. Manqobah pertama, menerangkan tentang nasab keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nasab dari ayah, Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani. Ayahnya bernama Abu Soleh Janki Dausat, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Etsani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musana, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra Sayyidina Ali Karramallahu Wajhahu. Nasab dari ibu, Sayyid Abdul Qadir Jailani. Ibunya bernama Ummul Khair Umatul Jabar Fatimah, putra Sayyid Muhammad, putra Abdullah Asumi, putra Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Al-Iman Sayyid Mahmud bin Thohir, putra Al-Imam Abi Ato, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Jafar Sodik, putra Imam Muhammad Al-Bakir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdillah Al-Husain, putra Ali bin Abi Tholib Karramallahu Wajhah. Dengan demikian, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Hasani dan sekaligus Husaini. Manqobah kedua, beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qadir dilahirkan. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan, tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam beliau dilahirkan ada 5 karomah, kemuliaan. 1. Ayah Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Abi Sholih Musa Janki, pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin, serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Sholih Musa Janki, "Wahai Abi Sholih, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." 2. Setelah kunjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir, "Nanti kamu akan mempunyai putra, dan akan menjadi Sultanul Aulia, seluruh wali semuanya di bawah pimpinan putramu." 3. Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. 4. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada malam Miraj. 5. Pada malam dilahirkan, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun. Ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Manqobah ketiga, kecerdasan Syekh Abdul Qadir dalam waktu menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir dalam menuntut ilmu berusaha mencari guru-guru yang sudah pakar dalam ilmunya. Beliau mempelajari serta memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu, diantaranya disiplin ilmu syariah. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasan Syekh Abdul Qadir. Beliau belajar ilmu fikih dari Abil Wafa, Ali bin Aqil. Dari Abi Ali Khotob Al-Kaludiani dan Abi Hussein Muhammad bin Qodi.
Ditimbanya ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tibrizi. Ilmu Thoriqoh dipelajarinya dari Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim bin Darawatid Dibas. Sementara itu, beliau terus-menerus meraih pangkat yang sempurna, berkat rahmat Allah yang Maha Esa sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi. Dengan semangat juang yang tinggi, disertai kebulatan tekad yang kuat, beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Beliau berkholwat di Irak 20 tahun lamanya, dan tidak berjumpa dengan siapapun. Manqobah keempat, kepribadian dan budi pekerti Syekh Abdul Qadir. Akhlak, pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani sangat takwa disebabkan sangat takutnya kepada Allah. Hatinya luluh, air matanya bercucuran. Doa permohonannya diterima Allah. Beliau seorang dermawan berjiwa sosial, jauh dari perilaku buruk dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran. Beliau pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walau yang diminta pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketampanan wajahnya setampan Nabi Yusuf alaihi salam, benarnya, sidiknya, dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adilnya, sama dengan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hilimnya dan kesabarannya adalah hilimnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kegagahan dan keberaniannya, berwatak keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Manqobah kelima, pakaian Syekh Abdul Qadir dan ujian yang beliau terima. Pakaian Syekh Abdul Qadir yaitu jubah dari bulu domba yang kasar, di kepala beliau dililitkan sebuah kain. Dikala beliau berjalan, walaupun jalan yang dilaluinya banyak durinya, beliau jarang beralas kaki, tidak memakai terompah apalagi sepatu. Makanannya cukup hanya makan buah-buahan dan dedaunan. Dan kebiasaan beliau, tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya sedikit saja, dan pernah dalam waktu yang lama, beliau tidak makan. Kemudian beliau berjumpa dengan seseorang yang memberikan sebuah pundi-pundi berisikan sejumlah uang dirham. Sebagai pemberian hormat kepada pemberinya, beliau mengambil sebagian uang tadi untuk membeli roti dan bubur, kemudian duduklah beliau untuk memakannya. Tiba-tiba ada sepucuk surat yang tertulis demikian, "Sesungguhnya syahwat-syahwat itu adalah untuk hamba-hambaku yang lemah, untuk menunjang berbuat taat. Adapun orang-orang yang kuat itu seharusnya tidak punya syahwat keinginan." Maka setelah membaca surat tersebut beliau tidak jadi makan. Kemudian beliau mengambil sapu tangannya, terus meninggalkan makan roti dan bubur tadi. Lalu beliau menghadap kiblat serta sholat 2 rakaat. Setelah sholat, beliau mengerti bahwa dirinya masih diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu merupakan ujian bagi beliau. Manqobah ke-6, Syekh Abdul Qadir bersama Nabi Khidir di Irak. Pada waktu Syekh Abdul Qadir memasuki negara Irak, beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihi salam. Pada waktu itu Syekh belum kenal bahwa itu Nabi Khidir alaihi salam. Syekh dijanjikan oleh Nabi Khidir, tidak diperbolehkan mengingkari janji. Sebab kalau ingkar janji, bisa berpisah. Kemudian Nabi Khidir berkata, "Duduklah engkau di sini." Maka duduklah Syekh pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir selama 3 tahun. Setiap tahunnya Syekh dikunjungi oleh Nabi Khidir sambil berkata, "Janganlah kamu meninggalkan tempat ini sebelum aku datang kepadamu." Manqobah ke-7, kebiasaan Syekh Abdul Qadir setiap malam digunakan untuk ibadah sholat dan zikir. Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan bahwa, "Saya berkhidmat menjadi mitra dan mendampingi Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun lamanya. Selama itu saya, Syekh Abu Abdillah, menyaksikan beliau bila sholat subuh hanya dicukupkan dengan wudhu isya, artinya beliau tidak batal wudhu. Seusai sholat lalu Syekh masuk kamar menyendiri sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah banyak yang datang untuk bersilaturahmi, tapi kalau datangnya malam hari tidak bisa bertemu dengan beliau, terpaksa mereka harus menunggu sampai waktu subuh. Pada suatu malam saya mendampingi beliau, sekejap mata pun saya tidak tidur. Saya menyaksikan sejak sore hari beliau melaksanakan salat dan pada malam harinya dilanjutkan dengan zikir. Lewat sepertiga malam lalu beliau membaca. Tampak badannya bertambah kecil sampai mengecil lagi.
lalu badannya berubah menjadi besar dan bertambah besar, lalu naik tinggi ke atas meninggi bertambah tinggi lagi, sampai tidak tampak dari pemandangan. Sejurus kemudian beliau muncul lagi berdiri melakukan sholat dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau mendirikan sholat semalam suntuk, dari 2/3 malam harinya, lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyoroti arah beliau dan badannya diliputi sinar cahaya, dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Manqobah ke-8, berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qodir. Diriwayatkan, Syekh Abdul Qodir ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal? Beliau menjawab, bagiku wajib benar pantang untuk berdusta. Diriwayatkan, pada waktu Syekh menginjak usia muda belia, berusia 18 tahun. Pada suatu hari yaitu hari Arafah bagi kaum muslimin yang naik haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput menggembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau, "Hei Abdul Qodir, kamu tercipta bukan sebagai penggembala unta." Peristiwa itu mengejutkan Syekh, dan beliau kembali pulang. Sekembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya, dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Syekh datang menemui ibunya dan berkata, "Wahai ibunda tercinta, tadi sewaktu saya menggembala unta, si unta berkata padaku dengan bahasa manusia yang fasih, 'Hei Abdul Qodir, kamu tercipta bukan sebagai penggembala unta, karenanya bila bunda mengizinkan saya ingin mesantren ke negeri Baghdad.'" Seperti telah diketahui umum, pada waktu itu Baghdadlah pusat pengetahuan agama Islam. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya, maka keluarlah air matanya, mengingat ia sudah tua dan suaminya, yakni ayahanda Syekh Abdul Qodir sudah lama meninggal dunia. Timbul pertanyaan di hati sang bunda, apakah aku akan bertemu lagi dengan putraku tercinta? Akan tetapi karena sang ibu adalah seorang wanita yang bersih hati, maka ia tidak menghalangi niat mulia sang putra. Lalu sang ibu berkata, "Baiklah wahai anakku, bila memang tekadmu sudah bulat, ibu mengizinkanmu mesantren ke Baghdad. Ini ibu sudah mempersiapkan uang 40 dinar yang ibu jahit dalam bajumu, persis di bawah ketiak bajumu. Uang ini adalah peninggalan almarhum ayahmu. Namun sebelum berpisah, ibu ingin agar kau berjanji pada ibu, agar jangan pernah kau berdusta dalam segala keadaan." Syekh Abdul Qodir pun mempersembahkan janjinya pada sang bunda, "Saya berjanji untuk selalu berkata benar dalam segala keadaan, wahai ibunda." Kemudian berpisahlah ibu dan anak tersebut dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat, dan Syekh Abdul Qodir turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat, maka tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat, Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok. 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan, menganiaya atau bersikap bengis kepada Syekh Abdul Qodir, karena beliau nampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak punya apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya, "Hei anak muda, apa yang kau punyai?" Kemudian Syekh menjawab, "Saya punya uang 40 dinar. Tampang gembel gini ngaku kaya, dasar," hardik si penyamun sambil ngeloyor pergi. Lalu si penyamun menghadap kepala rampok sambil mengadu, "Wahai ketua, tadi ada pemuda miskin, ia mengaku mempunyai 40 dinar, namun tidak ada satupun yang percaya. Dasar bodoh, bukannya kalian buktikan, malah dibiarkan, bawa pemuda itu ke sini." Bentak si kepala rampok pada anak buahnya. Lalu Syekh dihadapkan kepada pimpinan rampok dan ditanya oleh ketua rampok, "Hai anak muda, apa yang kau punyai?" Syekh Abdul Qodir menjawab, "Sudah kubilang dari tadi bahwa aku mempunyai 40 dinar emas, dijahit oleh ibuku di bawah ketiak bajuku. Kalau kalian tidak percaya biar ku buktikan." Lalu Syekh membuka bajunya dan mengiris kantong di bawah ketiak bajunya dan sekaligus menghitung uang sejumlah 40 dinar tadi. Melihat uang sebanyak itu sang kepala penyamun bukannya bergembira, tapi malah diam terpesona sejenak, lalu bertanya pada Syekh, "Anak muda, orang lain jangankan punya uang sebanyak ini, punya 1 sen pun kalau belum dipukul belum mau menyerahkan.
kenapa kamu yang punya uang sebanyak ini justru selalu jujur kalau ditanya?" Syekh menjawab dengan tenang, "Aku telah berjanji pada ibuku untuk jujur dan tidak dusta dalam keadaan apapun. Jika aku berbohong maka tidak bermakna upayaku menimba ilmu agama." Mendengar jawaban itu, sang kepala penyamun tadi bercucuranlah air matanya dan jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir sambil berkata, "Dalam keadaan segawat ini, kau tidak berani melanggar janji pada ibumu. Betapa hinanya kami yang selama ini melanggar perintah Tuhan. Sekarang saksikan di hadapanmu bahwa kami bertobat dari pekerjaan hina ini." Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang hasil rampokan kepada kafilah. Perjalanan dilanjutkan sampai ke Baghdad. Anak buah perampok semua mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan, kepala perampok itu menjadi murid pertamanya. Manqobah ke-9, Syekh Abdul Qadir untuk pertama kalinya memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad. Dalam kitab Bahjatul Asror diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah menjelang waktu zuhur, saya melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abdul Qadir lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu?" Lalu Syekh Abdul Qadir mengemukakan alasannya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian, sebagaimana diketahui bahwa saya ini orang ajam, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi, mereka sangat fasih berbahasa Arab." "Coba buka mulutmu," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepadaku. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku 7 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, "Mulai sekarang, silakan kamu mengajar. Ajaklah mereka menuju Tuhanmu dengan jalan hikmat dan kebijaksanaan. Berikan nasihat dengan tuntunan dan tutur kata yang baik." Setelah itu beliau menghilang dari pandanganku. Setelah kejadian itu lalu aku melaksanakan sholat zuhur. Tidak berapa lama kemudian saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah. Mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini saya menjadi gugup, badan terasa menggigil, dagu menggeletar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar. Dan anehnya lagi mulutku terasa terkunci dan tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan ini tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, "Mengapa kamu tidak segera memulai pengajian?" Dengan penuh hikmat saya menjawab, "Saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak." Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka agak ternganga, lalu diludahinya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak 7 kali?" Beliau menjawab, "Karena menghormati kepada yang lebih tinggi kedudukannya yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah itu beliau menghilang lagi dari pandanganku. Sejurus kemudian, badanku menjadi tidak kaku dan hatiku terasa lapang. Tidak ada sesuatu apapun yang mengganjal, lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian pertama itu saya mulai memberikan nasihat dengan pendahuluan pembahasan sebagai berikut. Pola pikirku diibaratkan para penyelam, menyelam ke dasar lautan hati, untuk mencari mutiara marifat. Setelah ku peroleh lalu aku muncul ke permukaan tepi pantai lautan dada. Lalu para pialang melalui para penerjemahnya menawarkan dagangannya, dan mereka membeli dengan nilai ketaatan, ketakwaan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran, pelita itu dalam rumah-rumah, masjid, yang sudah diizinkan Allah menghormatinya dan menyebut namanya dalam rumah itu serta bertasbih di dalamnya pagi dan petang. Quran Surah An-Nur ayat 36. Manqobah ke-10, para ulama Baghdad berkumpul di Madrasah Syekh Abdul Qadir dengan membawa masalah yang berbeda. Syekh Abu Muhammad Al-Mufarroj meriwayatkan, pada waktu saya ikut hadir di majelis Syekh Abdul Qadir, 100 orang ulama Baghdad telah berkumpul masing-masing membawa berbagai masalah untuk menguji Syekh. Lalu beliau menundukkan kepalanya, maka tampaklah oleh mereka cahaya laksana kilat keluar dari dada beliau. Kemudian cahaya itu menghampiri dada tiap para ulama tadi. Spontan mereka menjadi gemetar kebingungan dan nafas mereka naik turun. Lalu mereka berteriak dengan teriakan yang sama. Baju yang mereka pakai mereka robek-robek sendiri. Demikian pula sorban yang mereka pakai.
Mereka lemparkan sendiri. Lalu mereka mendekati kursi Syekh dan dipegangnya kaki beliau, lalu masing-masing bergiliran meletakkan kaki Syekh di atas kepala mereka. Pada saat itu, suasana menjadi gaduh dan hiruk-pikuk. Lalu Syekh memeluk dan mendekap para alim ulama itu seorang demi seorang, dan masalah yang akan dikemukakan mereka satu persatu dijawabnya dengan tepat dan jelas serta memuaskan. Mereka menjadi tercengang serta kagum atas kepintaran dan kehebatan Syekh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadinya akan mereka tanyakan. Manqobah ke-11, telapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Miraj. Syekh Rashidin Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Miraj, malaikat datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa buruk. Tampak sekali kaki buruk itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak bisa diam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi?" Buruk berunjuk sembah, "Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya, saya tidak menolak, namun ada suatu permohonan. Nanti pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buruk masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gejolak rasa gembira, sehingga jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar melihat badan buruk itu menjadi naik ke atas sehingga terpaksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu, sekonyong-konyong datanglah ruh Gautsul Azam Syekh Abdul Qadir Jailani mengulurkan pundaknya sambil berkata, "Silakan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga." Lalu Rasulullah memijakkan kaki beliau pada pundak Syekh, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunggangi buruk. Di saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundaknya para waliullah." Manqobah ke-12, para wali menyaksikan peringkat ketinggian Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan dalam kitab Raudhatun Nadirin fi Manaqibi Asy-Syaikh Abdul Qadir, pada masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Al-Hasan As-Siri, sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir, tidak ada seorang alim ulama, kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang keagungan pangkat kewalian Syekh dan akan menginjak pundak para waliullah. Para alim ulama itu menerima isi dari pengumuman tersebut, kecuali seorang wali dari kota Isfahan, ia menolak isi dari pengumuman itu. Dengan adanya penolakan tentang kewalian Syekh, pada saat itu juga gugurlah ia dari pangkat kewaliannya. Hampir 300 tahun lagi Syekh Abdul Qadir akan lahir. Kedudukan pangkat kewaliannya sudah masyhur dikenal masyarakat. Manqobah ke-13, kerusakan orang-orang yang menyebut Syekh Abdul Qadir tanpa berwudu. Dalam kitab Kanzil Ma'ani diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu pertama kali beliau menerima pangkat kewaliannya, beliau diliputi dengan sifat jalaliyah Allah, yakni sifat keperkasaan kesaktian. Oleh karena itu namanya menjadi sangat sakti. Kesaktiannya telah terbukti bagi orang yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan bersikap secara tidak sopan, menyebut nama beliau dengan tidak punya wudu, akan putus lehernya. Pada waktu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berpesan, "Wahai Abdul Qadir, sikap perilakumu itu jangan kau lakukan lagi. Banyak yang menyebut nama Allah dan namamu, mereka tidak bersifat sopan." Setelah menerima amanat beliau saat itu juga sikap perbuatan itu beliau tinggalkan. Banyak ulama Baghdad yang menghadap Syekh Abdul Qadir, mereka mengharapkan agar beliau melepaskan sikap perbuatan itu, mengingat banyak yang menjadi korban, dan merasa iba terhadap mereka. Syekh Abdul Qadir berkata, "Sesungguhnya hal ini bukanlah keinginan saya menerima sabda dari Allah yang isinya, kamu sudah mengagungkan namaku,
namamu juga kuagungkan. Para alim ulama mengemukakan yang menjadi sebab nama Syekh Abdul Qadir itu sangat sakti karena beliau selalu membaca Sa'ifi Hizbul Yaman karangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Manqobah ke-14, orang yang membaca hadiah, bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir akan dihasilkan maksudnya. Diriwayatkan oleh guru-guru yang telah mendapat kehormatan, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tidak berwudu, Allah akan menyempitkan rezekinya. Dan barang siapa yang bernazar akan membaca hadiah bagi Syekh Abdul Qadir, harus segera dilaksanakan agar kelak jangan disebut orang yang menantang dan dikhawatirkan akan menerima kutukan, kualat. Barang siapa yang bersedekah makanan yang manis-manis pada malam Jumat, lalu dibagikan pada fakir miskin, dan sebelumnya membaca hadiah bertawasul dengan membaca Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya, insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Barang siapa yang membaca Fatihah berhadiah kepada Syekh Abdul Qadir, bagi orang tersebut akan diberi kelapangan, dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan mempunyai wudu dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah akan melimpahkan kegembiraan pada hari itu baginya serta akan dilebur dosanya. Manqobah ke-15, nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul Azam. Di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya, saya hanya mempunyai seorang anak. Kini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali, hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, Syekh berkata, sekarang juga pulanglah dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu. Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa, setibanya di rumah, anaknya itu tidak ada. Sementara itu segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Syekh berkata, sekarang anakmu sudah berada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan ia tidak merasa putus asa datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit mohon supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumah. Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, dan setibanya di rumah ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sambil menumpahkan isi hatinya, sungguh saya merasa malu ya Allah. Oleh seorang perempuan sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya, apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini? Allah menjawab, semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar tidak salah. Dan untuk diketahui pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya Sumah berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan, dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya, juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan, dan ketiga kalinya pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian Syekh mengadu lagi pada Tuhan, ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul. Dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat, dan cukup makan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya ya Allah? Ketika itu Allah bersabda, wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati, sekarang kamu silakan minta pasti kuberi. Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, Engkau Khalik pencipta semua makhluk dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semuanya juga pemberianmu, rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu, yang kuterima. Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan bersabda, barang siapa melihatmu pada hari Jumat,
ia akan kujadikan wali, dan kalau kamu melihat ke tanah tentu akan jadi emas. Syekh berkata lagi, ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia. Allah bersabda, namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya. Barang siapa yang menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku. Manqobah ke-16, Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati dalam kubur. Dalam kitab Asrorut Tolibin diriwayatkan Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat, beliau bertemu dengan seorang umat Islam sedang hangat bersilat lidah, berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang seksama apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perdebatan yang sengit itu. Kata seorang Muslim, sebenarnya kami sedang membanggakan nabi kami masing-masing. Siapa di antara nabi kami yang paling baik? Dan saya berkata padanya Nabi Muhammadlah nabi yang paling utama. Kata orang Nasrani, Nabi Isa lah yang paling sempurna. Syekh bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya? Kamu mengatakan bahwa Nabi Isa lah lebih sempurna dari nabi lainnya. Lalu orang Nasrani itu menjawab, Nabi Isa mempunyai keistimewaan. Beliau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Syekh melanjutkan lagi pertanyaannya, apakah kamu tahu aku ini bukan nabi? Aku hanya sekedar pengikut dan penganut agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang Nasrani, ya benar saya tahu. Lebih jauh Syekh berkata lagi, kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, saya mau beriman kepada agama Islam, jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu, mari kita mencari kuburan. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan dan kebetulan kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun. Lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaannya, Nabi Isa kalau akan menghidupkan orang yang sudah mati bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup mengucapkan kum biiznillah, bangun kamu dengan izin Allah. Nah sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik kata Syekh. Lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucapkan, kum biizni. Bangun kamu dengan izinku. Mendengar ucapan itu orang Nasrani tercengang keheranan. Belum habis herannya, kuburan terbelah dua, keluar mayat dari dalamnya. Mayat itu keluar sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya mayat itu seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, ketika itu juga, orang Nasrani berubah keyakinannya dan beriman masuk agama Islam. Manqobah ke-17, Syekh Abdul Qadir merebut ruh dari malak